Dia mati secara otomatis. Itu LED-nya kedap-kedip ya, artinya fiturnya berjalan walaupun saya masih menekan trigger. Nah, itu yang namanya kickback. Dongcheng Yagonya Cordless. Ini terbaru lagi guys ya, DCJZ 20160i. Ada dua versi tentunya, yang unit only. Jadi ada Z-nya ya, DCJZ 20160i yang dijual dengan harga di 990.000 unit only. Kemudian yang full set seperti ini, lengkap dengan koper, 2 baterai dan charger, dijual dengan harga 1.850.000. Jadi untuk sekarang ini, seri impact drill dari Dongcheng Cordless yang depannya DCJZ itu ada 6 tipe. Kalau yang paling entry level, paling bawah, DCJZ 1202. Itu diklaim mempunyai torsi di 35 Nm. Kemudian kakaknya DCJZ 2310 itu juga masih sama di 35 Nm. Kakaknya lagi DCJZ 2050 seperti yang ada di kanan saya itu ya. Itu diklaim mempunyai torsi di 50 Nm. Dan yang best seller ya, DCJZ 2060 itu mempunyai torsi di 60 Nm. Sementara yang sudah memiliki handle ya, DCJZ 0313 itu mempunyai torsi di 120 Nm. Dan yang terbaru ini, DCJZ 20160i ini diklaim mempunyai torsi di 160 Nm. Ini luar biasa. Semuanya tentu Anda disesuaikan ya dengan kebutuhan. Kalau hanya untuk woodworking aja sih, yang 2310, yang 1202, 2050 sudah lebih dari cukup ya. Tapi kalau Anda memang membutuhkan sebuah bor berperforma tinggi, rasanya DCJZ 20160 ini adalah jawabannya. Mempunyai torsi yang besar dengan berbagai macam fitur. Fitur yang pertama tentunya yang namanya impact drill itu ada 3 fungsi. Penyekrupan. Yang kedua adalah pengeboran di media kayu dan besi. Dan yang ketiga impact drill ya, pengeboran untuk media tembok maupun beton. Tapi itu adalah fitur standar sebuah impact drill cordless. Ada yang paling spesial, dan ini baru saya temui di impact drill Dongcheng seri terbaru ini, adalah memiliki fitur tapping screw. Jadi kayak impact driver gitu ya. Ini enggak, apa namanya, ada penyetelan di bagian bawah ini, tactile gitu. Satu tapping screw. Pada saat kita awal pertama kali menekan trigger itu akan smooth ya. Kemudian secara otomatis akan mempercepat RPM-nya. Sehingga pada saat awal penyekrupan, kita akan lebih mudah untuk mengkontrol skrunya. Nggak meleset ya, untuk menghindari misalnya slack ya, atau slip pada skrup. Nah, fitur tapping screw ini sangat dibutuhkan. Kemudian fitur yang kedua, ini juga menurut saya luar biasa untuk sebuah bor cordless ya, impact drill di harga 1,8 juta full set atau 900 unit only, itu memiliki fitur DSC, Dongcheng Safety Control. Ini sama dengan anti kickback. Jadi bor ini akan berhenti secara otomatis jika posisi pengeboran itu sudah terkunci, sehingga tangan kita ya bisa lebih terhindar dari yang namanya cedera. Ya kan, terkilir. Nanti kita akan uji semuanya fitur-fitur ini apakah berfungsi dengan baik. Nah, fitur anti kickback ini berbeda dengan fitur anti kickback pada bor-bor kelas di atasnya yang premium-premium ya kan, yang berharga 5 jutaan ke atas. Apa bedanya? Fitur anti kickback pada Dongcheng ini bisa dinonaktifkan. Nah, ini yang spesial menurut saya. Kemarin-kemarin, setahun lalu lah, saya banyak menguji
impact drill yang kelas premium, merah, berwarna biru, berwarna hijau, berwarna kuning, itu mempunyai fitur kickback control, tetapi itu tidak bisa dinonaktifkan, sehingga pada saat kita pengeboran, ibaratnya kayak kita belum klimaks, tapi ini bor sudah berhenti, gitu guys ya. Kalau fitur kickback itu nggak bisa dinonaktifkan. Tetapi Dongcheng ini bisa dinonaktifkan. Ada pengaturan di bagian bawah ini untuk menonaktifkan kickback control atau DSC. Istilah pada Dongcheng ya, Dongcheng Safety Control. Sehingga itu tadi ya, kadang-kadang kan kita pengennya maksa aja ya. Kickback sudah bekerja, sudah off, tapi pengennya terus. Nah, dengan bor DJJZ 20160i ini Anda bisa meneruskan pengeboran dengan mematikan anti kickback control ini. Luar biasa ya. Tentu bor ini juga mempunyai kapasitas untuk pengeboran di media kayu itu di 65 mili, kemudian pengeboran di media besi 13 mili, dan pengeboran di media beton atau tembok maksimal di 16 mili. Dengan power output motornya di 1000 watt, ukuran cap di 13 mili, pengencangan satu tangan, dengan impact frekuensi di 33.600 pukulan per menit. Jadi impactnya itu gede banget guys ya. Ya sekelas lah sama impact drill yang berharga di atas 5 jutaan. Sementara ini hanya 1 jutaan. Luar biasa emang. Dongcheng udah paling bandel, paling murah ini. Selain mempunyai impact frekuensi atau pukulan per menit pada media beton itu tinggi di 33 ribuan, ini mempunyai RPM juga cukup tinggi guys ya. Di speed 2 itu di 2100 RPM, dan untuk speed 1 di 500 RPM. Seperti apa performanya? Kita akan langsung uji bagaimana fitur-fitur unggulan pada Dongcheng seri terbaru ini dan juga bagaimana performanya. Guys, kita mulai ya. Kita ukur RPM-nya dulu. Variable speed 1. Ya, 490-an, ya, hampir 500. Kemudian kita akan lihat low speed di 95 RPM, kemudian speed 2 2100 RPM. Saya akan pasangkan dengan hole saw. Ini diameternya di 7 cm. Saya menggunakan variable speed 2, diameter 7 cm. Saya nonaktifkan kickback control. Jadi ini block min di 18 mili. 1, 2, 3. Nggak ada masalah. Ini mata bor auger bit, diameter 25 mili, medianya kayu meranti. Speed 2. Lancar banget ya. Satu lagi. Oke. Masih menggunakan variable speed 2. Masih aman ya. Kita akan coba untuk kayu yang lebih keras. Auger bit 25 mili, variable speed 2, kemudian fitur kickbacknya aktif. 1, 2, 3. Nah, dia mati secara otomatis. Itu LED-nya kedap-kedip ya, artinya fiturnya berjalan. Walaupun saya masih menekan trigger, sehingga tangan kita nggak terpelintir gitu ya. Kita bisa nonaktifkan anti kickbacknya ini ya, agar kita bisa pengeboran yang lebih maksimal. Ini kan sudah mentok tadi dengan kickback control. Kita akan lanjutkan. Masih variable speed 2. Oke, berhenti juga. Lanjutkan variable speed 1. Jadi kita akan paksa sampai dengan kemampuan bor maksimalnya. Wow. Nah, itu yang namanya kickback, guys ya. Ya, tangan kita jadi ke bawah begitu ya. Nah, karena saya nonaktifkan kickback kontrolnya. Pabrikan sudah mendesain sedemikian rupa supaya kita sebagai pengguna, sebagai operator aman, tidak terpelintir gitu ya, tidak apa bahasa Jawanya, kepelitak ya. Kalau bahasa Tegalnya kecengklak katanya, kecetit gitu ya. Kemudian dari sisi bornya juga akan lebih awet karena nggak terlalu dipaksa. Oke, kita langsung lepaskan ya. Saya tahan dengan kaki guys. Kalau tangan doang nggak kuat. Gila ini bor, kuat banget. Mengingatkan saya akan sebuah Milwaukee dan Flex. Pada bor-bor kelas di atasnya, kelas premium, sebutlah DeWalt, Milwaukee, Flex ya. Kemarin kita sudah pernah uji semua itu. Memang mempunyai fitur anti kickback. Tetapi anti kickback pada produk-produk premium itu
tidak bisa dinonaktifkan. Ya, sehingga memang kita sebagai user, kalau kita menemukan media-media keras taruhlah yang seperti tadi, itu nanti dikit-dikit berhenti, ya. Kita udah ngebor maksimal, lalu berhenti, karena fitur kickbacknya itu berfungsi. Keunggulan ini adalah selain mempunyai fitur kickback yang bisa kita on-kan, kita fungsikan, kita juga bisa nonaktifkan. Mungkin kita akan nekat ya, yang penting kita gripnya itu megangnya harus kuat gitu ya, harus pakai kuda-kuda lah gitu ya, supaya kita nggak kepelintir seperti tadi. Nah, jadi ini menurut saya mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yang seri premium sekalipun. Guys, besi hollow 1,8 mili. Saya menggunakan hollow saw dengan diameter di 20 mili. Saya tambahkan dulu olinya. Oke. Mantap ya. Torsinya besar, guys. Jos. Saya lanjutkan, ini masih besi hollow 1,8 mili. Saya aktifkan mode tapping screw. Jadi tapping screw ini putarannya slow start. Saya tekan trigger maksimal begini. Gitu guys ya. Beda dengan misalnya kita nonaktifkan, itu akan seperti ini. Ini masalah bunyi kletak-kletak. Ini wajar guys ya, untuk bor-bor performa tinggi. Itu tadi dari mulai harga termurah ya, yang rebranding ya sama, yang kelas menengah seperti ini juga sama, bunyi cetek. Ini wajar, bukan berarti rusak, karena memang harus ada spelling di dalam gearbox yang terdiri dari susunan planetary gear. Itu memang dibuat ada situ. Kemudian ya karena ini juga impact drill, ini penguncian satu tangan juga, itu juga menambah bunyi juga ya, pengencangan satu tangan ini. Jadi pengencangan satu tangan iya, yang kedua karena spelling pada susunan planetary gear atau gigi planet di gearbox ini. Beda kalau bor listrik. Bor listrik tidak ada bunyi seperti ini. Bor listrik kan berhentinya juga nggak langsung berhenti begini guys. Kalau ini kan lepas trigger langsung berhenti. Bor listrik kan enggak, masih jalan pelan-pelan dan berhenti. Wajar. Yang harganya 8 juta juga sama kayak gini. Ya, merek-merek premium itu tetap bunyi. Jadi bukan rusak. Kita akan penyekrupan ini menggunakan skru baja ringan. Modenya saya aktifkan tapping screw. Ya, saya belum aktifkan mode torsi, masih mode bor aja. Jadi harus lihai menekan melepas triggernya. Kemudian saya akan coba mode torsi di 3,5 4 torsi 4. Jadi mechanical clutch bekerja. Ini udah masuk, udah mentok, dia ngekopling gitu ya. Kalau yang tadi pada saat ngebor itu sebenarnya electrical clutch. Jadi modul memutus arus dari baterai ke motor. Karena si bor ini membaca bahwa itu udah keras ya. Akan kickback gitu ya, akan kickback sehingga modul ini pintar ya, langsung auto shut off. Tapi kalau Anda nekat mau melanjutkan pengeboran seperti saya tadi, Anda tinggal matikan fitur kickbacknya, maka bor ini akan terus berjalan. Masih torsi 4, variable speed 2, mode tapping screw. Oke ya, berjalan dengan baik. Tapi kalau buat baja ringan sih, saya kurang merekomendasikan bor ini guys ya, terlalu besar ya. Ya baja ringan bisa pakai dongceng, seri dongceng yang lebih kecil, kan baja ringan kerjanya kadang di atas guys ya. Ini untuk pengeboran kayu, besi ya yang berat-berat ataupun beton, ini cocok banget. Saya lanjutkan ke uji penyekrupan. Penyekrupan ini saya menggunakan mode drilling saja. Oke, drilling. Kemudian tapping screw saya aktifkan. Gini guys, saya tekan trigger langsung maksimal. Ya, jadi kita nggak usah ngocok-ngocok gini. Kan kalau bor yang tidak ada fitur tapping screw, ini saya nonaktifkan ya. Kalau saya itu harus dikocok guys ya.
triggernya. Harus gini triggernya. Harus gitu. Tanpa tapping screw. Dikocok ini. Baru setelah udah masuk, kita tekan maksimal. Tapi dengan adanya tapping screw, ini kita nggak usah ngocok trigger juga nyaman guys ya. Langsung tekan maksimal. Good job, Dongceng. Saya menggunakan variable speed 2, saya matikan kickbacknya ya. Tembus ya. Pada motor 42 juga, gearbox 42, 429, 43, grip 34, baterai 34, kemudian sisi belakang 41, 39, 41, gearbox lagi 41, 40, aman lah. Gimana guys? Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Saya menguji bor terbaru dari Dongceng ini pada media besi hollow. Besi hollow itu dengan diameter 20 mili pakai model hole saw, itu nggak ada masalah media besi. Ternyata memang torsinya besar. Yang kedua, pada multiplex ya, itu blok min, melaminto gitu. Dan itu saya menggunakan hole saw kayu diameter 6,5 cm, juga nggak ada masalah, semuanya lancar. Pengeboran besi, pengeboran di media multiplex itu fitur kickbacknya belum bekerja karena itu masih dianggap ringan gitu ya. Kemudian saya coba lagi dengan auger bit di balok meranti ya, itu juga fitur anti kickbacknya belum jalan tuh karena memang pengeborannya masih dianggap enteng sama Dongceng DCJZ terbaru ini. Saya lanjut lagi pengeboran untuk tebangan ya, itu kayunya udah kering keras dengan auger bit 25 mili. Pertama saya uji dengan mengaktifkan fitur kickback control ya, atau DSC itu, dan ternyata fitur kickbacknya bekerja. Dia stop secara otomatis walaupun saya masih menekan trigger sehingga tangan kita nggak cedera gitu ya. Yang kedua saya juga coba saya matikan fitur anti kickback dan itu ternyata masih mau ngebor aja ya, sampai hampir kepelintir tangan saya. Untungnya saya memang udah siap ya, udah siap-siap pasang kuda-kuda sehingga yang melintir itu malahan balok kayunya atau tebangannya, sehingga ya aman lah ya, namanya udah siap-siap. Jadi jelas banget karena itu tadi ya, dengan harga yang terjangkau, udah ada handle, build quality-nya ya kita udah nggak bisa komplain lah ya, build quality produk Dongceng ini luar biasa. Apalagi produk Dongceng ini digaransi selama 2 tahun dengan 17 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa sih menurut saya ya. Bagi Anda yang membutuhkan performa tinggi ya, sebuah bor cordless brand global, saya rasa ini sangat recommended. Masih value for money ya. Kalau Anda sudah mempunyai baterai-baterai Dongceng, Anda tinggal membelinya yang unit only sehingga lebih terjangkau. Jika Anda membutuhkan produk-produk Dongceng seperti ini, ya silahkan kunjungi saja link pembelian yang sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang-Abang Channel. Dongceng, Yagonya Cordless.